sekarang Bapak masih di sini. Sisa energi Bapak masih di sini. Iya, kami terperangkap. Nggak bisa keluar, nggak bisa naik. Tolong seperti saya, Mas. Tolong. Ya Bapak, nanti kita bantu sebisa kita buat kirim doa ketika ini sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan malam hari ini kita masih ada di PDG ya Om, Bandung. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah gedung bekas yang konon katanya dulu ini dimaksudkan untuk mall dan hotel. Ya, dimulainya pada tahun 2011, tetapi karena ada problem ya, akhirnya 2016 ditutup, tidak dilanjutkan proses pembangunannya. Padahal sudah 65-70% selesainya. Dan gedung ini berdiri di lahan yang berhektar-hektar dan juga dulu dipergunakan ataupun akan dimaksudkan menjadi kondominium itu dan hotel. Jadi seperti kawasan terpadu. Ya, itu. Tetapi sayangnya ini tahun 2016 kemudian mangkrak, dan berarti kalau sampai tahun 2021 itu hampir 5 tahun kosong. Ya. Dan ini pengalaman dari kami tim Kisah Tanah Jawa untuk pertama kalinya kita menelusuri bekas gedung mall dan juga hotel yang mangkrak tidak dipakai. Dan bisa dibayangkan kalau berhektar-hektar berapa luasnya ini nanti. Kalau rumah sakit kan ya mungkin luasnya kita sudah bisa memprediksi, oh ini bangsal A, B dan sebagainya. Kalau hotel atau mall, ibaratnya kita di mall sendirian, malam-malam kan bisa nyasar, bisa kemudian ada tangga yang sama dan sebagainya. Di sini pun demikian kayak gitu. Ya, tentunya tidak perlu berlama-lama. Tadi sudah kita sempat untuk survei ya, Mas D, Pak Javanika, itu seperti masuk ke dalam lorong labirin. Ya, dan ini nanti apa yang kita temukan akan kita ceritakan. Ada entitas astral apakah di sini, dan menurut cerita-cerita lokasi di sekitar sini juga sempat dipakai untuk tempat pembuangan mayat. Gitu. Oke. Dan mungkin ini ya nanti karena lokasinya banyak, kamera sama beberapa kru kita mintain tolong untuk follow kita. Iya. Ya, nanti teman -teman. Mas D coba memancing saya ya. Boleh. Dan ini sebelum tadi kita memakai minyak mistik merah, untuk teman-teman Sobat Javanika yang ada di rumah akan terkoneksi dan saya akan membuka diri saya untuk mediumisasi setiap saat. Ini warningnya gitu. Di awal ya, biasanya di tengah-tengah. Iya. Oke, yuk ikuti kita teman-teman. Bahaya yang ini. Iya. Gimana Om? Kenapa Om mau memilih tempat ini sebagai titik awal kita mau cerita? Kalau di sini tuh tadi kita waktu mulai itu kan diikuti meong-meong ya. 3 ya? 2 kecil, 1 gede. Ada seperti meong yang ngikutin. Itu sebenarnya
tempat ini juga sering dipakai main untuk kucing ya. Karena energi yang kuat yang ada di sini itu energi anak-anak. Anak-anak kecil Mas. Anak-anak kecil. Iya. Kemudian kenapa kucing bisa menangkap ini ada anak-anak kecil ada padahal kan nggak ada kayak gitu. Iya, karena memiliki satu seperti kemampuan gelombang dan kepekaan itu berbeda. Jadi baik guguk ataupun meong itu sama. Dan beberapa sosok ini kan kalau saya dengar tuh kayak riuh suara anak ayam kecil-kecil gitu loh Mas. Ayam? Ya, dan kalau kita coba masuk ke sedikit. Biasa dengan kaki kiri ya. Kayak gini Mas Di. Ini berdiri kayak boneka-boneka, kayak Lilliput. Tapi membelakangi kita posisinya. Ya. Itu sebenarnya entitas apa Om? Agak ini ya, agak unik ya. Iya. Kayak tuyul bukan? Unta juga bukan. Unta juga bukan. Iya, jadi bentuknya itu segini anak-anak kecil tapi dengan pakaian-pakaian kayak boneka gitu loh Mas Di. Terus mereka itu bentuk satu koloni gitu di sini. Boleh dibilang gini nggak sih Om? Entitas yang ada di sini ini, walaupun ini bangunan bekas, mereka memodifikasi secara gaib masing-masing ruangan untuk rumah mereka. Iya. Ini jadi kayak tempat main mereka gitu. Dan saya melihat di pojok sana, di sebelah pojok ini, itu sosoknya itu seperti menatap tajam ke kita. Dan mereka kayak gini loh. Kenapa itu? Ada suara bro. Iya, ini siapa yang ada di sini? Ada namanya, punya nama? Enggak punya nama. Banyak atau sendiri? Banyak di sini. Ada yang di atas atau di bawah semua? Dihemat buat nanti. Karena ini enggak ini ya teman-teman, kita coba ajak bicara, sepertinya bahasanya beda, saya nggak tahu. Ada yang mau disampaikan, diceritakan, bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Sunda? Ini yang masuk beda lagi ya? Aduh. Kenapa? Di situ ada apa? Ada apa di situ? Besar. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Siapa itu? Oh, punya taring. Warnanya putih, merah, hitam. Hitam. Aduh. Iya. Rambutnya gede. Oke. Udah yuk. Yuk. Udah. Iya. Aduh, malah dipanggil. Udah. Gimana ya? Kalau mau cerita itu nggak tega sih sebenarnya. Mereka tuh siapa? Emang ini ya? Nggak bisa pakai bahasa kita ya? Atau bisa? Masih terlalu kecil Mas Di. Itu. Saya keep ya ceritanya, maksudnya kita suruh sana aja deh. Ini sakit ya? Iya, sama. Jadi teman-teman, kita suruh nyari satu pilar yang di situ itu jadi keluar masuk sosok astral, bukan kuntilanak, tapi satu entitas yang menggunakan gaun besar, perempuan setinggi ini. Itu ada di satu pilar di sini. Kalau bukan kuntilanak lalu siapa? Aku nggak tahu juga.
hanya seperti ini ya, entitas-entitas baru yang kita ketemukan. Lah, si anak-anak itu ternyata cuman punya akses main itu di sekitar sini. Oh, ada ininya ya. Teritori. Ya. Jadi mereka ketika mendekat ke sana kayak ditakut-takutin, kayak dikejar gitu loh, Mas Di. Oh, dia itu takut sama yang gini-gini. Iya, iya. Oke. Oh, mau tahu ini pilar yang dimaksud? Ini kan sama semua. Iya, sama semua. Tapi itu tuh iya, merah tuh. Ada merah-merah itu ya. Situ. Coba Mas Di kayak transfer. Kalau sosoknya saya coba tangkap, dia memang lebar, bukan besar tapi lebar seperti itu. Lebar, kemudian dia tidak menginjak tanah tapi melayang. Dan ini apa ya, pintu atau kayaknya bukan pintu deh. Apa Mas Di? Kayak lubang atau? Iya, portal. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa pertama diajak ke sini? Karena ini nanti kaitannya kita akan masuk beberapa akses astral yang ada di sini. Jadi kalau di depan itu sebenarnya masih perkenalan, belum kita mulai. Jadi masih apa ya, midak tangga gitu loh, midak apa, menginjakan di tangga sebelum nanti kita mulai naik ke puncak gitu. Yang Om ini deh, yang Om dapat di sini melengkapi yang tadi coba saya ceritakan, apa Om? Mungkin tentang sosoknya atau siapakah dia? Bagaimana pengaruhnya di sini? Iya, jadi dulu sebenarnya begini, kalau kata beliau yang ada di sini ya, ketika ini dulu itu dibangun, itu kan berdiri di satu lahan, di mana memang tempat ini ada satu petak-petak tempat-tempat, itu yang menjadi tempat hunian bagi entitas astral dan komunitasnya yang ada di sini. Jadi saya melihat juga ada satu seperti kubangan air, waktu itu yang terus mengeluarkan air di situ, dan memang menggusur beberapa hal ya. Selain ada pohon besar, juga ada sumber air yang ditutup di situ. Waduh, ini ya? Iya. Katanya pamali ya? Iya, dan memang selama pembangunan itu beberapa pekerja mengalami keanehan-keanehan. Jadi ada yang tiba-tiba sakit, ada yang kerasukan, bahkan ada yang terjatuh ataupun mengalami kecelakaan kerja. Ya, nanti akan kita coba melihat ke sebelah sini, saya diarahkan lagi. Terus beliau ini memang asli menetap di sini, dan tempat ini basement ini masih ada lagi di bawah, di mana itu kan dulu ada dilakukan penggalian. Tempat yang ada yang dikasih tanda ini, yang kita ada berdiri di sini, itu memang dulu adalah huniannya bagi mereka. Berarti boleh dibilang bukan sosok yang datang ke sini setelah ini kosong, tapi dari sebelum dibangun pun sudah di sini Om. Iya. Bentar ya teman-teman. Aduh, mendadak nih. Sekarang. Hati-hati. Kasini hati-hati. Nyai, ini Nyai yang ada di sini, punten. Nah, untuk dia. Oh, enggak dia. Kita dari Kisah Tanah Jawa ingin bercerita di sini, dapat di sini setelah bangunan ini kosong. Tujuan kalian apa? Kita mau bercerita. Untuk apa? Untuk disampaikan buat teman-teman Jawa Nikah di rumah, teman-teman yang nanti nonton video yang kita buat. Mungkin Nyai mengarahkan ke sesuatu atau ingin menyampaikan. Lihat ke sana. Lihat ke sana guys, coba ada yang di shoot.
Wih, kaca. Ke bawah. Ke bawah. Banyak anak buah saya. Katanya di bawah banyak anak buahnya. Banyak yang menjadi bangunan di sini. Banyak yang menjadi bangunan. Termasuk yang kalian jumpai di sana. Waduh. Menyatu dengan bangunan yang ada di sini. Ini istana bagi kita. Iya. Hati-hati kalian. Bisa ikut dengan kami. Kita cuma mau cerita di sini. Waduh, dingin. Wah, semua datang ke sini. Ikut dengan kami. Iya. Baik Nyai, mungkin nanti kita lanjutkan ke tempat lain dulu. Udah Om, balik Om. Dia sudah pergi ke atas. Balik dulu Om, kita masih mau cerita Om. Dijauhin paling nggak 3 meter yuk dari tiang. Ayo 3 meter dari tiang. Udah Mas. Udah. Mari Ya. Udah Om. Oke. Cukup. Kita pindah ke sana. Ya? Aman. Nanti dulu. Hati-hati ya. Saya ekstra menjaga ini. Yang punya pikiran kotor dibuang jauh-jauh. Ngerokok nggak apa-apa. Mikir kayak jorok nggak apa-apa. Cuman mencium bau sesuatu, mendengarkan suara sesuatu, ditahan sampai semua acara selesai. Karena kalian semua dipancing satu-satu. Ya, ketika ini pakai ini nanti insya Allah aman. Oke Om, gimana? Lanjut? Lanjut, nggak apa-apa. Ya teman-teman. Soalnya ini sudah terlanjur. Justru kalau kita mundur di sini jadi masalah. Ya. Harus selesai karena aman. Karena agreement kita semua loh ini. Ini kita tanpa Nggak apa-apa. Ya, nanti ini semua tadi yang sudah kita telusuri kita napak tilas semua. Dejavu. Nggak boleh lupa satu titik pun. Karena satu dari tubuh kita sudah ditahan sekarang, termasuk saya di imigrasinya sini. Berapa orang ini kurang lebih? Hitung. 10. Ya pas, ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh ganjil. Yuk kita ke masuk sini. Ayo, ya teman-teman. Lari itu. Iya. Ya, jadi Sobat Javatika ini kita tiba di titik berikutnya. Saya mendapatkan gambaran, jadi tadi 97% Apa? mediumisasinya. Ya, lama banget tadi Om. Jadi saya melihat bentuk dari gerbang apa itu? Portal. Pilar. Itu seperti ada bisa digini loh Mas. Oh ya. Dan saya masuk. Ketika saya masuk itu melihat dulu seperti apa ketika ini belum dibangun. Kemudian ada entitas-entitas yang baru saya temukan. Tapi juga proses pembangunannya ini sendiri itu ada beberapa korban yang terjadi. Salah satunya pekerja-pekerja yang memang sistem yang di sini kan sudah modern dan menerapkan satu K3 yang sudah sangat benar-benar safety. Yeah.
Tapi ada saja yang terjatuh. Kenapa tadi diarahkan ke yang pertama kali suruh ke sini? Iya, jadi ini nanti akan kita kunjungi beberapa tempat. Di lokasi ini, di lift, saya menangkap seseorang ya, pria laki-laki, menggunakan APD lengkap, alat pelindung diri proyek lengkap, dengan masih pakai rompi, kemudian memaki ini. Tetapi mengalami, jadi gini loh Mas, nggak apa, kalau diangkat tuh udah kayak jaket gitu loh, karena sudah patah. Dan beliau itu terjatuh di lift ini, dan nanti akan kita kunjungi berikutnya. Ya teman-teman. Iya. Sorry Om. Iya. Udah anget. Dingin tadi. Iya. Permisi, punten. Ini. Iya. Ya sini Mas Di. Hati-hati. Satu orang, mohon maaf, ke sini. Satu aja. Di sebelah sini. Gimana Om? Om? Jadi dulu dari atas ini, yang atas masih atas lagi itu terjatuh. Jadi posisinya memang agak membelakangi gini Mas. Dan ketika di sini masih ada seperti bekisting ya, bekisting itu yang buat membentuk seperti ini ya. Itu keinjek, kan itu dari triplex keinjek terus jatuh. Jadi beliau itu dari sini terjatuh sampai ke bawah, lantai yang paling bawah ini, dan meninggal seketika di sini, dan sempat dievakuasi, jadi diangkatnya dari sini gitu. Jadi ini menghubungkan antara basement dengan yang di atas. Saya ditunjukkan ke sebelah sana, itu deretan-deretan orang yang nasibnya hampir sama Mas di Sobat Javanica. Jadi menggunakan APD tapi dengan ada yang terlihat tuh berlumuran darah banyak banget. Oke. Kita diarahkan ke eskalator sebentar. Eskalatornya sini. Ya. Coba Mas Di yang ditangkap. Oke. Bentar. Yuk. Bunyi guys. Seriusan. Bapak dulu yang kerja di sini, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Dulu Jatuh. Kakinya, kepalanya. Mohon maaf Pak, jatuh atau dijatuhkan atau kecelakaan jatuh sendiri? Dijatuhkan, tapi nanti dorong saya. Oke. Tolongkan. Oke. Sudah ya Pak? Ya, di sini banyak yang mengalami kondisi seperti saya. Iya. Yang tidak tahu apa-apa, kemudian terjatuh, meninggal ataupun sakit. Bapak kenal semuanya? Yang ya, jadi teman-teman saya. Teman-teman Bapak? Ya. Sekarang Bapak masih di sini. Sisa energi Bapak masih di sini. Iya, kami terperangkap. Nggak bisa keluar, nggak bisa naik.
Tolong seperti saya, Mas. Tolong. Ya Bapak, nanti kita bantu sebisa kita buat kirim doa ketika ini sudah ini ya. Saya yang menjatuhkan mereka. Iya, sudah. Bapaknya biar cerita dulu. Jangan ditutup matanya. Saya diperintah. Ya misalnya ada cermin. Oh? Ada cermin. Kunaon datang ke dia. Jangan banget. Ayo harus nyari tahu ya. Nyari sahabat. Tanya. Nanti dia ada di dia. Saya. Ya saya. Ngapunten abi. Sareng rancangan. Ya saya. Anu di dia. Disuruh ke atas. Nanti dulu. Gimana Om? Ada 2 ya tadi? Tadi kah? 3? Iya. Satu bapak yang kecelakaan. Yang sana. Satu yang kedua yang disuruh. Yang ketiga itu sesepuh, Mas. Aku ngeliatnya ada yang nggak jawara gitu, deket. Bentar Mas, tak agak relax. Untungnya kalian. Biar. Disampar. Apa ya, sebenarnya tempat ini tuh banyak orang yang kesini dengan tujuan-tujuan aneh sebenarnya, dan ada beberapa yang menaruh kecurigaan dengan kita. Tapi saya sudah sampaikan sih, yang penting izinnya itu aman gitu, walaupun izin yang terlihat maupun tidak. Jadi minyak mistik itu sih Mas, ditanyain kalian sudah siapkan bawa itu gitu. Yang aku bilang dari belakang. Terus ini sebenarnya yang berasal dari yang sering nyelakain orang. Jadi ketika tadi kita minum ditendang gini, yuk kita lihat bawah dulu, baru bis ini pindah ke atas. Oke teman-teman. Ayo sana. Bentar. Suara apa tadi? Jangan dibahas dulu. Ya, sorry. Jam 10 Mas. Jam 10 memang. Jam berapa guys sekarang? Udah waktunya bikin berhenti. Tapi jalan. Kenapa ini? Ada satu perbedaan waktu rendet setengah jam. Ini lanjut. Ini nyuwun sewu ya. Ada rombongan kita persis seperti kita sudah duluan dari ke sana. Itu apa penjelasannya? Ini saya bukan berarti jam saya rusak, bukan, tapi di jam saya masih menunjukkan jam 10. Tapi ini jalan ya? Jalan. Ini itu. Iya. Jadi tadi saya selalu bilang setengah jam. Ada rombongan kita persis itu setengah jam lebih lambat di alam sana, tapi sudah jauh datang. Tapi aman nggak? Aman. Rasa kayak merinding gitu? Nggak apa-apa. Oh, bener. Saya sekarang jam berapa coba Mas Haris, maaf. Loh, di sini 22.28. Saya jam 10. Iya. Saya jam 10.58. Berarti selisih setengah jam. Padahal logikanya nggak tak apa-apain. Terus tadi saya mulai itu, kita mulai setengah 10. Tapi ternyata 1 jam lebih cepat di waktunya kita. Tapi di waktu saya setengah jam lebih lambat. Ini soalnya ternyata ada satu tim kita yang seperti ini di depan. Tapi waktunya lebih lambat setengah jam, dan ternyata saya ikut rombongan sana sebelumnya. Waktu pergantiannya di situ tadi.
Jadi ini saya kembali lagi dengan waktu, karena saya merasakan tadi masuk ke ruang-ruang yang bentuk labirin memang. Dan ternyata saya sadar ketika melihat kaca loh, bayangan saya seperti ini gitu. Rombongan tadi kalau boleh tahu itu kita dalam bentuk halus atau mereka yang menyerupakan kita? Saya menangkapnya kita dalam bentuk halus tapi diperkuat oleh mereka. Jadi tadi saya sampaikan di depan itu, seperempat bagian kita sudah ditahan. Dan waktu tadi saya sadar di sini melihat kaca, saya langsung coba lihat waktu aja di sini. Ini nyala sih Mas, muter. Di sini menunjukkan jam 10. Dan di arlojinya teman lain sudah jam setengah 11. Berarti saya lebih lambat setengah jam sebenarnya diri saya. Gimana rekomendasinya Om Hao? Kita mendekati sini aja ya. Cuman saya pribadi ini menyarankan ya ini jangan sampai terjadi pada kita. Takutnya nanti kita masuk ke portal dimensi nggak bisa keluar. Biasanya yang kenakan kamera, lampu dan sebagainya. Ini waktu, karena saya pribadi di sini memainkan waktu, Mas. Dalam artian kita time travel. Ternyata ketika satu energi saya yang ke bawah, itu beberapa apa yang melekat di saya pun ikut. Gitu. Okay. Kayak gini tuh Mas. Ini jalan nih Mas. Nih, muter terus nih. Oke, teman-teman Javanica semuanya dan Om Hao, di sini saya merasakan lebih dingin. Iya. Jauh lebih dingin dari beberapa langkah ke belakang. Ini ada apa Om sebenarnya? Kita ceritakan di sini, nggak usah terlalu dekat, gimana? Nggak apa-apa. Kita agak situ aja. Agak ke sana. Iya. Oke. Ini teman-teman turun sedikit. Sampai sini? Kita ya agak dekat aja. Ini kayak waktu kalau kita ke Bali itu kan 1 jam lebih cepat. Di sana itu setengah jam lebih lambat. Ini saya pakai jam sana berarti. Gimana? Kita agak sini aja deh Mas. Oke. Silakan. Yang Mas di apa kalau sini? Saya cuman ini sih perasaan di sini jauh lebih dingin. Jadi makin turun makin dingin. Dan konon katanya saya kurang tahu yang sebenarnya gimana. Kalau hawa makin dingin ini kerapatan atau jumlah dari entitas astral semakin banyak dan padat. Ya. Jadi perbandingannya di sini 1:100.000. Jika kita ada 10, berarti berapa? Ya tinggal ada 10 juta populasinya. Ini yang kita kelilingi ini itu masih terbatas ini Mas. Jadi di sini itu kalau dilihat udah mereka itu sudah nggak ada space untuk berdiri. Dan coba lampunya hanya satu yang nyala, yang gede-gede coba dimatikan. Apa yang terjadi? Kita coba sebentar saja. Yang ini juga matikan. Nah, ditutup. Oke. Ini dinginnya dingin beda. Iya. Gimana? Udah bisa dinyalakan? Lampunya nyala, Om. Iya, nyalakan. Udah lumayan anget. Jadi sempat mau masuk sih, cuma tak tahan.
Oke teman-teman, mungkin kita coba mencari udara segar dulu. Kita recharge sebentar, recharge sejenak biar lebih powerful. Ya, habis ini nanti kita langsung lanjut ke atas. Karena saya melihat satu lubang itu berisi sesuatu yang ada di situ, ditanam di situ. Kemudian kalau orang itu membawa satu sesaji, itu ketika dibawa masuk ke sini, ke sebelah sini memang benar, itu nanti akan ada kayak, ini kan bentuknya kayak terowongan, ada suara angin yang melengkung dari sana, kayak orang bersiul, kayak disingsoti, gitu. Jadi suaranya angin itu membentuk kayak seluling, gitu. Menandakan apa itu? Kedatangan. Jadi pasti akan ada angin banter banget, itu lari ke sini. Dan saya melihat pernah ada orang membawa sesaji-sesaji itu langsung diangkat, jadi kayak ketera angin gitu loh mas, kayak kena apa, hembusan angin begitu. Dan satu entitas yang ada di sana itu tadi yang disampaikan anak-anak kecil itu memang bertanduk, tapi matanya satu. Tanduknya? Tanduknya sepasang, kayak kambing, tapi bukan, lebih tepatnya lembu sih, gini. Dan itu ada baiknya memang kita di sini, karena bagaimanapun kita bukan yang wewenang ada di sini dan yang asli orang sini. Jadi belum mengatakan ada satu entitas di belakang sana mengatakan tadi ketika survei itu sudah diizinkan, sudah ada yang uluk salam. Jadi ketahuan nanti ketika kan kita di sini. Dan saya melihat ada beberapa yang diikat itu, beliau itu kayak membawa seperti rantai. Kemudian di sini ada seperti manusia, tapi maaf ya, bentuknya itu separuh guguk gitu, dan diikat gini. Dan itu seperti udah gini-gini tuh mas. Jadi kalau nanti dilepaskan tuh tinggal lari. Tapi bentuknya manusia telanjang, tapi mukanya kayak guguk gitu. Dan memang kalau saya tangkap, ini memang ketika seperti ini tuh entitasnya sudah membentuk seperti ini mas. Jadi tempatnya yang sudah lembab, berair, di bawah tanah, jarang ada energi manusia datang ke sini. Bahkan iya, sudah di-create oleh mereka sedemikian rupa, terlebih ketika dijadikan seperti ajang pemujaan. Dan memang dulu sesaji yang ditabur itu memang di sekitaran sebelah sini. Terus ada satu ritual yang harus menghadap ke sebelah sana, dan akan ada cahaya merah yang kelihatan sosoknya itu berdiri seperti itu. Dan itu lengkingan suaranya yang saya tangkap panjang banget. Itu kalau boleh diidentifikasi berbeda dengan yang di sana? Berbeda. Dan ini memang saya pun untuk mediumisasi saya akan pilih-pilih. Kalau hal seperti ini saya jelas tidak mau mas, karena resikonya bisa sakit, nanti sakit keras. Jadi beliau pun juga nggak akan berkenan seperti itu gitu, karena memiliki satu entitas yang lebih besar dijaga, dan juga seperti penguasa teritori yang ada di lantai basement bawah. Jadi ini pasti ada berbeda, dan kejadian-kejadian masa lalunya pun juga berbeda. Semasa proses pembangunannya itu seperti apa. Tapi sama-sama, mohon maaf, sama-sama makan korban semua ya? Iya, dalam proses 5 tahun itu seperti itu. Kemudian Om, sebelum nanti kita naik, kenapa Om di sini tadi mungkin nggak cuma kita berdua, teman-teman kru juga merasakan apa ya, kayak energinya itu kayak kesedot kemudian. Iya, karena perbandingan jumlah entitasnya yang jauh lebih banyak dari kita, gitu. Andaikan, ini andaikan saja, tapi jangan. Andaikan kita teruskan dalam kondisi fisik kita yang seperti ini. Bisa ketika nanti saya melakukan mediumisasi, ketika saya lepas kontrol, bisa terjadi kasus kesurupan di lain, selain saya. Kalau saya bisa, sebaiknya ini kita anggap cukup. Kita coba keluar dulu, kita menghirup udara dulu, kita istirahat sebentar lah ya, 15 menit. Nanti kita lanjutkan untuk eksplor sebelumnya. Terus tim kita yang satunya itu sudah sampai hotel sebenarnya. Setengah jam lebih cepat. Nah, ini Om mau ikut ke sana apa ke sini nih? Sekarang saya sadar, tapi nggak tahu nanti. Yuk. Saya masih memantau ya, udah 1/4 di jalan sana. Recharge dulu, kita ke
depan sebentar, nanti setelah kondisi lebih baik kita coba masuk ke daerah atas, insya Allah seperti itu. Gitu Om? Iya. Yuk.